يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا. Ini dengan baca kitab surat Al-Fatihah, kita mohon keberkahan kemuliaan surat Al-Fatihah. Ahli kubur kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat maghfirah di alam kuburnya, balas segala amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa kesalahan kehilafannya, sehingga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kita semua yang hadir, senantiasa Allah memberikan taufik hidayah bagi kita, bimbingan, tuntunan, istiqomah di jalannya, berkah rezeki kita, berkah kita, dilindungi dari berbagai macam kemuratan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam keburukan, sehingga kita insyaallah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita doakan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak kita mohon jadikan anak yang saleh dan salehah, zuriyatan thayyibah. Yang sakit kita doakan Allah angkat penyakitnya, sehatkan, sembuhkan, kumpul tengah-tengah kita lagi. Yang punya hajat Allah kabul segala hajat. Amin. Ala hazihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina min ghazaa'ir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'amalan shalihan wa taqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan azan. Pada pembahasan yang lalu, ya sesuatu yang layak, yang harus menjadi sunnah bagi seorang muazzin. Ya kemarin terakhir berkenaan dengan memasukkan jari ya ke dalam telinga, ya ujung jarinya, ya yadkhula asabi'aihi, ya itu fi uzunaini, ke dalam telinga. Ini azan, ya. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan ayat fa'satahu bin nidah. Hendaknya seorang muazzin itu mengeraskan seruannya. Jadi suaranya harus lantang. Wa ikana munfaridan fi sahra, kendati dia seorang diri. Jadi kendati dia seorang diri fi sahra, di padang pasir. Jadi maksudnya apa? Bahwa yang namanya azan itu tetap harus dengan suara yang lantang, yang keras, baik untuk memanggil jamaah ataupun sholat sendirian. Jadi azan itu bukan hanya panggilan sholat untuk datang ke masjid, tapi untuk sendiri pun itu disunahkan. Karena di sini katakan wa in kana munfaridan, baik dia seorang diri, maka dia harus tetap disunahkan azan. Fa'an Abdullah bin Abdul Rahman an Abi Sa'sa'a an abihi, ya dari Abdullah bin Abdul Rahman, ya dari putra dari Abu Sa'sa, dari ayahnya, anna Abu Sa'id al-Khudri, maksudnya Abu Sa'id al-Khudri berkata, ini araka, ya berkata sungguhnya aku melihat tuhibbul ghanam wal badiyah, yang kemarin ya, lihat kamu sangat menyukai ghanam wal badiyah. Ghanam itu domba, ya, kambing, wal badiyah dan juga lembah. Fa idza kunta, maka apabila kamu berada fi ghanamik au badiyatik, di tengah-tengah
gembala kambingmu atau di tengah-tengah lembah tempat kamu mengembala itu, farfa sautak bin nida, maka keraskanlah suaramu bin nida di dalam berazan. Fa innahu la yasma' mada, maka sesungguhnya tidaklah dia mendengar selama mada sautil muazzin al-jin wala ins wala syai'. Ya, kendati tidak mendengar selama suara seorang muazzin itu berkumandang. Siapa yang tidak mendengar? Al-jin, baik itu dari kalangan jin, wala ins, dan juga manusia, wala syai', dan juga sesuatu. Jadi keraskan suaramu, kendati tidak ada satupun yang mendengarnya. Jin nggak dengar, kayak misalnya manusia nggak dengar, kemudian sesuatu pun tidak dengar, illa kecuali apa? Syahidalahu yaumal qiyamah. Ketahuilah itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Sementara kalau dia sholatnya di rumah sendiri, pakai azan keras apa kagak itu? Azan keras. Jadi yang maksud di rumah juga. Iya, di rumah. Kalau aku sendiri, jadi yang maksud dengan azan ini bapak sekalian, yang maksud dengan keras ini minimal jahar. Nah, minimal jahar. Minimal jahar. Jahar. Sedangkan ini harus dikeraskan. Ya, maksud di sini anida di sini kan di lembah, kan di luar Pak. Di luar. Di luar itu kan berarti memang harus siapa tahu ada yang dengar. Kendati pada hakikatnya ada yang dengar. Nah kalau di dalam rumah gimana? Gitu kan? Ya minimal kita keraskan, jabarkan. Minimal apa Pak? Mereka kagak ikut, tapi kan dengar orang rumah. Bisa aja jawab azan di kita. Minimal buat satu rumah Pak. Kan dia bisa jawab kan? Nah ketika dia bisa jawab, dia bisa dong. Nah di sini Pak adanya sebuah ibadah timbal balik. Ini Pak Edi azan di masjid keraskan kata yang orang kira. Nah ini dia Pak. Ya jadi kalau misalnya kita belajar yang paling ini Pak. Aduh Pak. Saya masih ingat banget. Pas belajar azan ini dulu itu, saya ke pesantren saya belajar. Saya dulu ketika kecil, saya punya kakak ipar tukang bangunan. Itu setiap sholat dia azan dan iqamah. Setiap itu, dulu saya masih kecil, saya masih bayang itu sampai sekarang karena terkait. Jadi dia kalau sholat azan dulu, walaupun sholat sendirian, azan dia komat. Saya sempat bingung, saya pulang ngaji, isya, dia pulang kerja jam 8, dia azan, dia komat, dia sholat isya pun sendirian dia jalan. Tetap azan kalau saya begini gitu. Saya bilang gini, ini orang gitu kan dia orang udah azan di masjid, ngapain mau azan lagi? Dulu saya masih kecil Pak, saya masih ingat sebelum saya ke pesantren. Pas sudah selesai begitu saya ngaji, saya nggak pernah dibahas. Pas saya ke pesantren, ada pembahasannya. Dikasih tahu, oh udah saya pulang, udah saya dengar tadi ini, ambilnya lu ngaji gitu, kata kakak ipar saya. Pas sekarang saya sampaikan lagi, memang ada pembahasannya. Berarti walaupun anda bisohrok kan berarti di padang pasir, ya, nggak ada siapapun, nggak ada satupun yang mendengar kata Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi ingat, itu akan menjadi saksi bagi kamu di hari kiamat. Itu yang utama ya, seperti kalau di dalam yang itu dia akan, dia komat, dia imam. Terus yang utama itu apakah si adzan itu langsung komat atau imamnya yang lain, itu mana yang lebih utama itu? Yang lebih utama dia yang azan, dia iqamah. Nah, kalau langsung dia imam sendiri? Kalau dia imam sendiri, ini kejadian Pak. Kenapa ya? Ini berarti pengurus masjidnya nggak punya standar lagi Pak. Emang sudah kejadian? Ya maaf ini kejadian. Kemarin saya ngajar, saya sempat urut dada Pak. Saya ngajar di sini, belakangnya sholat kan? Saya azan sholat asar. Habis saya ngajar, waktu asar masuk, iya azan, gak ada yang azan, saya azan. Setelah azan saya sholat sunnah, qobliyah asar. Suruh komat, gak ada yang mau, saya lagi yang komat. Habis saya komat, saya sendiri jadi imam. Itu dia. Saya sempat gini, ini pengurusnya kemana? Nggak ada yang lain. Pak Edinya masih sibuk. Saya gini, ini pengurusnya kemana? Ya ini Pak, itu kejadian dan saya sering gitu. Asar sama zuhur itu sering kan. Saya azan, saya yang komat, saya yang imam. Itu zuhur sama asar. Untung aja dia bukan azan, komat, bilal, khotib.
Itu kalau begitu jadi Abu Hanifah dan jadi berduaan doang itu berarti ya. Kalau Imam Syafi'i kan 40 orang masih 40 orang. Tapi kalau yang 40 orang kejadian Pak, belum lama di masjid Perahu, masjid Perahu. Bukan ada pernah dengar masuk TV soalnya. Itu dulu almarhum yang punya ketua DKM-nya itu ketua Toriko Naksabandiyah se-Jakarta. Dan beliau meninggal, anaknya kejadian terus. Cuma sayangnya itu tadi Pak khotibnya itu selalu cuma 4 orang keluarga. Akhirnya nggak ada yang datang ke khotib. Pengumuman. Saya coba kira ya Allah, ini masjid kuat dan masuk sejarah cagar alam budaya. Jadi masjidnya masuk cagar alam budaya. Jadi kan pernah dilindungi, karena masih perahu peninggalan. Kalau kita naik ke sini, terus di belakang itu ada kelihatan tempat duduknya itu perahu. Di dalamnya itu batu-batu semua. Itu kalau misalnya kotak amalnya udah 300 juta sekarang. Itu banyak yang pada ngeluh kemarin, karena murid saya nggak jadi sedih Pak Ustadz kemarin kenapa? Pengumuman siapa bisa jadi wakil? Sampai kayak gitu. Diumumin. Wakilnya nggak boleh. Diumumin bahwa siapa yang mau jadi khotibnya nggak datang. Coba kenapa nggak disusun? Di situ nggak disusun Pak. Jadi pokoknya kalau keluarganya datang ya boleh jadi kayak gitu. Tapi kita nggak tahu. Itu yang terjadi. Ya, nah ini yang jadi kalau diolah nanti di sini bahas itu yang tadi di dasar. Kemudian katanya lagi apa sih? Kalau Musa'id, sami yang Tuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar hal itu dari Rasulullah. Bahwasanya apa? Azan itu akan menjadi saksi bagi kamu nanti. Masya Allah Pak. Jadi kita walaupun azan nggak ada yang datang, nggak apa-apa. Kan beda di rumah, di situ kesama Pak. Kadang-kadang kejadian juga kan, kita sholat zuhur udah azan sendiri, kita wiritan, nah ada yang ngelinguk, ada yang datang, nah ya kita tomat dah, nah kita sholat sendiri, itu kejadian juga Pak. Ya, kejadian juga. Kalau hujan besar, subuh, ya kan musim hujan Pak ya, udah mulai, ya, udah mulai agak berat sholat. Berat apa ini aja cuma sholatnya besar. Sholat subuhnya dia. Agak berat kenapa? Hujan. Ini tadi saya berangkat Depok, saya telepon udah hujan. Terus semangat biasa sampai pagi. Ya ini, itu ya. Kemudian ayatarassal fil azan. Ya, ayatamahal wa yufsal baina kulli kalimatin bisakta. Hendaknya azan itu terus bersambung dan wayufsal terpisah di antara setiap 2 kalimat bisakta. Bisakta itu dengan berhenti sedikit atau sebentar. Jadi yang namanya azan itu bersambung dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, tapi kemudian ada pemisahnya tetap. Misah ini sebentar. Jadi nggak boleh dipisah terlalu panjang. Seperti itu. Begitu juga dengan iqamah. Kalau iqamah ayyusra fiha, lebih cepat dari azan. Jadi kalau azan kan kita Allahu Akbar, berhenti sebentar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Makruh. Kadang kita masih kata ya, Allahu Akbar. Tapi benar jadi ingat tuh. Iya, azan lagi terus. Ini nggak boleh. Sambil azan di sela-selain dengan bicara, nggak boleh. Walaupun ditegur. Nah kita kalau udah tahu jangan tegur muazin. Karena kita betul juga sih, kok nggak ngerti orang muazin kan jangan tegur. Makruh. Tapi Nggak haram. Cuma sama kayak kita wudu, Pak. Wudu itu makruh ketika berbicara. Kita udah tahu, udah jangan ngajak ngomong orang lagi wudu. Karena kita ini bandel juga sih, Pak. Udah tahu orang lagi ngomong dulu. karena kita udah tahu wudu itu makruh berbicara.
Kawan, jadi nggak kita lebih sisa? Jadi umur lagi bareng-bareng iya. Kita kagak jawab yang nanya tuaan. Kan serba salah nih Pak begini, ya. Udah, jadi kalau kita punya hajat, tunggui, selesaikan orang yang kita akan bicara tersebut, menyelesaikan ibadahnya, baik itu wudhu maupun sedang azan. Itu azan ada celah. Beda dengan iqamah. Iqamah yusra fiha, lebih cepat lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu lebih cepat temponya dari azan. Kemudian Allah yatakallam asna'al iqamah. Hendaknya tidak berbicara di tengah-tengah iqamah. Seorang yang qamah itu enggak boleh berbicara. Amal kalam asna'al azan faqad tarah. Nah, sedangkan berbicara di tengah-tengah azan itu hukumnya makruh. Yang tadi saya katakan ya. Tapi pada ahli ilmu Qur'an Syafi'i Al-Hasan wal wa Qatadah. Ya, ini. Ya takallam fil iqamah fala la wa dzalika li annahu istara fi al-isra. Ya udah ya, kita jadi jelas bahwa sekalian bahwa makruh berbicara di tengah-tengah azan. Selanjutnya adanya man azana fa huwa yuqim. Orang yang azan dialah yang iqamah. Yajuzu an yuqima al-mu'azzin wa ghairuhu bi ittifaqil ulama. Boleh yang memandangkan iqamah itu seorang muazzin atau yang lainnya berdasarkan sepakat para ulama. Walakin namun al-aula yang lebih utama ayyatawalla al-mu'adzinu al-iqamah. Orang yang melakukan azan atau muazzin dialah yang melakukan iqamah. Itu lebih afdal, lebih bagus. Ini dia yang azan, dia yang iqamah. Waqala Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa idza azana ar-rajulu, maka ketika seseorang itu sudah azan, ahbabtu ayyatawalla al-iqamah. Aku suka, kata Imam Syafi'i, hendaknya dia melanjutkan dengan iqamah. Waqala At-Tirmizi, Al-Imam At-Tirmizi menjelaskan, wal 'amalu 'ala hadza inda aksari ahli ilmi anna man adzana fa huwa yuqim. Menurut Imam At-Tirmizi, orang yang melakukan ini itu ya, melakukan azan kemudian dia iqamah, pendapat ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Orang-orang yang memiliki pakar dalam fikih itu mengatakan yang bagus itu. Siapa? Yaitu orang yang azan sekaligus dia yang qamah. Ya, ini jadi bapak sekalian. Ya, jadi kayak tadi itu bagus tuh azan sekaligus qamah. Ya. Tadi ada anak kecil tuh siapa saya nggak tahu tuh, tapi sering banget tuh dia yang azan tuh. Siapa sih? Bagus aja nih kan. Suaranya seenak, ya cuma yang namanya si bocah ya Pak, karena adabnya kan kagak ada. Cuma tinggal di Mina, saya kagak tahu guru gajinya siapa gitu kan. Kalau guru gajinya suruh Itu hukumnya sah apa? sah. Gak apa-apa, umpamanya itu boleh, azan gak masalah. Cuman kan yang saya inginkan agak diperhatikan khusus dia. Jadi kalau orang udah sering azan, ya, udah sering ngamal-amalan, itu biasanya kalau saya di rumah diperhatikan khusus. Ada perhatian lebih buat dia. Kenapa? Ini bibit. Ngerti kan? Itu bibit. Karena jadi bibit susah Pak. Ini orang udah bisa azan nih, suaranya enak. Itu bibit. Kayak dulu kan adol tuh, mana adol sekarang? Ya, adol itu kan bibit. Kadang dia dulu, saya masih ingat tuh. Ketika dia masih kecil, SD, SMP, langsung nanya. Kalau kata Ustaz, dulu kata kampus mana? Yatim tuh, gitu ya. Ya kan? Kampus mana yatim? Oh iya, udah. Nanti terus itu, sering ajak ngobrol, udah. Pas udah SMA kan udah balik. Ya Pak, udah ngerti, udah ini. Ada kan kadang dijadiin imam kan? Nah, itu
Itu bisa. Kenapa? Karena kalau kita pepet terus, adab dia terbentuk, Pak. Makanya kita Arahan dari kecil. Makanya itu kemarin saya melihat ada satu, cuma saya bilang ini sebenarnya bisa. Kalau kita deketin, maka saya tinggal nanya, oh ini gurunya siapa yang guru ngajinya? Gitu. lupa yang Siapa namanya? Iya. Karena saya ngeliat kadang dia di sini kalau azan kasihan Pak, gelantungan karena nggak nyampe kan. Jadi gantungan ini orang pegang. Azan lagi bilang aduh ngangkat ini orang gitu kan. Ada yang gedenya nggak ada, tinggal di doang satunya yang suaranya nggak enak. Nah cuman yang terkadang tuh ya balik lagi yang namanya bocah kan ya Pak. Terkadang di azan di keluar. Gitu. Makanya tadi pas masuk saya duduk loh, udah kalau azan saya datang tuh. Yang kemudian dia, udah biar kita dulu gitu kan. Udah mulai alhamdulillah, datangnya udah mulai sebelum azan, gitu pas time gitu kan, jadi berebut mic. Besok agak setengah 6 enggak ya? Iya, masa kita kalah sih mau nonton film, nonton bioskop, tiketnya belum dibuka, ya pintu gerbang belum dibuka, tiket udah kita beli, udah tungguin. Saya juga sama tadi nunggu pintu dibuka gitu kan. Nah, lanjutnya lagi. Al-azan fi awwali waqti wa qablah. Azan di awal waktu dan setelahnya. Al-azan yakunu fi awwalil waqti. Azan pada prinsipnya adalah dilakukan di awal waktu. Min ghairi taqdimin alaihi atau ta'khirin anhu. Ya, tanpa ada mendahulunya atau mengakhirkannya. Illa azan al-fajri, kecuali azan fajar. Fa innahu yasra taqdimuhu ala awwalil waqti. Maka sesungguhnya azan itu disyariatkan taqdimuhu, didahulukan di azannya lebih dulu min awwalil waqti, daripada awal waktu. Kenapa? Nah, ini iz amkanat tamyizu bainal azanil awwal was-tsani. Jika memungkinkan adanya perbedaan di antara azan yang pertama dengan azan yang kedua. Jadi maksudnya begini Pak. Ini awal waktu misalnya jam kita bukan selain subuh ya misalnya. Bahwa misalnya maghrib tadi jam 6 kurang 10 menit misalnya. Ya berarti nggak boleh ada azan sebelumnya yang mendahului, ini maksudnya. Tapi kalau sudah masuk awal waktu, maka azan lah disebut azan maghrib. Berbeda dengan waktu subuh. Kalau waktu subuh misalnya jam 4, 20 menit misalnya subuhnya nih, maka boleh azan sebelumnya 1 jam atau setengah jam sebelumnya itu boleh. Tapi bila memungkinkan, yang pertama, yang kedua apa? Adanya pembeda antara azan pertama dengan azan kedua, baik orangnya maupun lagunya. Kalau kita ada azan sebelum 1 jam bahasa ini kok katanya. Karena itu, nah ini dia Pak, makanya kalau kita ngaji itu ngerti gitu kan. Ya, yang pertama syaratnya ini harus dipakai. Amkanat tamyiz. Iz amkanat tamyiz. Jika itu kan syarat. Amkana memungkinkan tamyiz, perbedaan di antara azan yang pertama dan azan kedua. Hatta sehingga la yaqa'ul istibah, sehingga tidak terjadi keserupaan. Nah, ini syaratnya Pak. Kalau tidak ada sebuah pembeda, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, satu. Yang kedua, jika terjadi kesamaan pun tidak boleh. Orang rancu jadinya. Ini subuh udah masuk apa bukan? Tidak boleh. Keramat ada azan subuh. Sejak itu jam sebelumnya di Madinah langsung dia katanya. Di Madinah pernah itu kan 2 kali. Ya. Nah kalau di sono memang sudah terjadi dari pertama zaman Rasul terus biasanya dilakukan, sehingga kita yang di sini ketika ke sana jangan kaget. Ya saya terusin ceritanya. Fa'an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Bilalan yu'azzinu bilail." Sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam.
Bilal itu di waktu malam, belum masuk waktu subuh atau fajar kadzib. Ya, waktu fajar kadzib itu ya, itu Bilal ya azan. Fakulu, maka makanlah, wasyrabu, dan minumlah. Berarti kan belum subuh. Imsak lah. Iya. Hatta yu'adzina, sehingga mengumandangkan azan Ibnu Ummi Maktum, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini azan masuk waktu subuh. Nada antara Bilal dengan Abdullah bin Ummi Maktum ini berbeda, baik nadanya maupun suaranya. Umpama di sini misalnya siapa yang azan pertama, Ros misalnya, apa azan kedua siapa misalnya, Muhammad, apa suaranya beda. Yang satu Sundaan nih misalnya Betawi, yang satu Jawa agak mendok di sininya, tahuan. Tapi dengan syarat keduanya kontinu istiqomah. Itu yang agak repot, satu kagak datang, ada dia dua-duanya, bingung orang. Nah, nggak boleh kalau begitu, jelas ya. Nah, akhirnya karena ada begini, orang jarang memakai. Jadi ini ada syarat, Pak. Syarat ini yang membuat hukum sunnah itu menjadi gugur. Ya, ketika timbul keserupaan, tidak bisa dibedakan, maka gugur. Ya, azan dua kali. Ini kita jangan berarti, wah ini masjid itu enggak pakai ahlu sunnah tuh. Kenapa? Azannya cuma sekali subuh. Enggak. Subuh aja cuma sekali. Sebelumnya itu cuma untuk bangunin. Kayak gitu. Jelas, Pak? Ya. Nah, ini jelas. Kemudian disertakan lagi di sini. Ini hadis muttafaq alaih. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum ini buta ya, Pak. Abdullah bin Ummi Maktum ini buta. Hikmahnya apa? Fi jawaz taqdimil azan al-fajr ala waqti ma bainahu. Al-hadis alladzi rawahu Ahmad wa Ghairuhu an Ibnu Mas'ud. Ya. Hikmah dibolehkannya memajukan azan waktu subuh, ya, itu la yamna'anna ahadakum azanun bilal minas sahur fa innahu yu'azzin. Jadi karena salah satu dari kalian itu tidak dilarang untuk melakukan azan seperti azannya Bilal waktu sahur. Ya. Ini juga sekalian, kalau Bilal terdengar pada saat itu silakan, kalau mau tidur lagi nggak apa-apa. Kenapa? Masih lama subuh. Berarti ini sekitar sejaman ya, Pak. Sejaman. Jadi kalau sekarang kita ini jam 4.20, berarti di azan tuh setengah 4 udah azan. Bayangin, Pak, kita di sini jam 4 nyalain speaker pengajian aja udah berantem gitu kan. Kan berisik amat gitu kan. Oke, ya, makanya kalau saya bilang kalau di rumah selalu tuh, Pak, emang udah kesepakatan. Karena ketika Jumat itu kita umumkan bahwa 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh speaker udah bunyi. Jadi bapak masyarakat maklum, rumah saya jelasin begitu. Nah, ini udah biasa sampai sekarang. 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh speaker udah bunyi. Gitu. Pertama dulu ada yang teriak tuh, bangun gitu. Sholat itu ada. Terus tunjukkan tuh jam, menunjukkan jam segini, waktu subuh jam segini udah dibaca Asmaul Husna, udah dibaca selamatan, langsung subuh. Dulu kejadiannya nggak gitu, Pak. Sejam benar-benar dipakai ini, tapi kagak azan. Dia ngaji dari jam 3:30 sampai 4:30. Dia ngaji dulu speaker ngalah, orang udah protes semua. Dulu, kalau sekarang kan banyak orang gila. Iya, kita puas. Buatan yang imam juga dibacok. Saya bilang ini kelamaan, gitu kan? Kenapa kelamaan? Karena banyaknya kan kalau dulu mungkin renggang rumah, makin kemari makin rapet pertama. Terus yang kedua, banyak orang yang kerja. Kalau Jakarta enak pulangnya dekat. Kalau Depok itu kan orang yang kerja malam, kalau sampai rumah bisa sekitar 12, Pak. Dia baru bangun tidur. Nah, akhirnya apa? Yuk 10 menit atau 15 menit lah ambil yang wajar. Nah, bahkan dulu puasa lebih parah lagi, Pak. Speaker masjid itu nonstop 24 jam. Kalau malam itu dari mulai maghrib sampai subuh itu speaker nyala terus.
jelasin tadarusan mulai jam 10 pakai speaker luar, setelah jam 10 yang mau tadarusan sampai pagi dia harus pakai speaker. Mau nyalain dari speaker atas sekitar jam mau sahur 1 jam sebelum subuh ada kawan ngajinya. Jadi kita ada kesepakatan seperti itu. Jadi balik lagi Pak, ya. Nah, ini. Kemudian al-faslu bainal azan wal iqamah, pemisah antara azan dan iqamah. Yutlabul faslu, ya, dituntut, diminta adanya pemisah antara azan dan iqamah. Biwaqtin yasi'u ta'aqqub bis shalah wa huduriha. Ya, adanya pemisah antara azan dengan iqamah dengan waktu yang luas untuk bisa melakukan sholat sunnah ataupun agar mereka hadir untuk melakukan sholat. Jadi jangan langsung azan langsung qomat. Kecuali kalau memang sudah lewat waktu yang agak lama, itu baru. Ya. Kalau misalnya masih belum memanggil agak lama, kasih waktu jeda sedikit. Di andal azan innama syuri'a li hadza. Sesungguhnya azan itu disyariatkan untuk ini, yaitu untuk memanggil salat. Wa illa maka jika doa faidatin minhu. Ya, jika tidak ada waktu maka tak berguna lagi. Ini azan dan iqamah. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai al-khuruj minal masjid ba'dal azan. Ini kejadian ini Pak, bukan yang kejadian. Keluar dari masjid setelah azan. Duna uzrin, tanpa adanya uzur. Warada an-nahyu an tarki ijabatil muazzin. Dan terdapat larangan untuk meninggalkan jawaban muazzin, yaitu menjawab azan di sini bukan menjawab dalam artian apa yang diucapkan azan muazzin kita jawab, bukan. Yang dimaksudkan menjawab di sini adalah hakikat azan itu adalah untuk datang sholat, bukan untuk meninggalkan sholat. Wa 'anil khuruj, dan keluar minal masjid ba'dal azan illa bi usrin, dan juga larangan keluar dari masjid setelah azan illa bi uzrin, kecuali dengan adanya uzur. Au ma'al azmi 'ala rujuk, atau adanya tekad niat untuk kembali. Jadi ini terkadang dulu saya sering komen begini Pak. Ini nggak tahu ya kalau sini kejadian. Kalau saya di rumah sering saya tuh ngomel-ngomel Pak. Saya di rumah kenal banget ngomelin orang tuh. Di rumah itu kalau mau mudik pagi, saya paling kesel Pak. Kalau mau mudik pagi, karena selesainya itu selalu 11:30. Dan itu ada di masjid. Pas azan pada pulang. Azan pulang. Kata sholat di rumah. Saya berkali-kali kalau udah begitu kejadian, maulid nih, pada pulang. Besok Jumat saya bacain hadis ini. Ibu-ibu pengajian, yang sering tuh ibu-ibu pengajian, bapak kan enak. Habis ngaji, azan isya kan sholat. Ibu-ibu pulang, nggak di mana. Ya. Pengajian ibu-ibu terserah mau yang ambil zuhur kayak yang mau menjelang zuhur, pas masuk umpamanya mepet sampai azan zuhur, pas azan zuhur kan masih gini, dia pulang isi Pak Ustaz mau kemana, pulang dulu. Iya, Dan ibu-ibu mah afdolnya sholat di rumah. emang afdolnya sholat di rumah nih ya, ini ibu-ibu sholatnya afdolnya di rumah. Kalau ngurus laki, yang pertama. Yang kedua, kalau tidak menimbulkan fitnah. Coba Bapak kita ngomongin. Afdolnya sholat di rumah, iya, dengan tarawih mengumpul nggak di masjid? Sholat Idul Adha mengumpulnya di mana? Kadang-kadang saya agak bingung gitu. Mau jelasin ke perempuan itu saya agak bingung.
Giliran sunnah lu pada gerbong-gerbongan, giliran yang sholat wajib lu pada kabur. Nah, jadi ternyata Bapak sekalian, kita harus pakai kaidah umum. Afdolnya sholat di rumah ketika ada yang diurusin di rumah kalau suami pulang. Nih, kalau tidak ada sesuatu yang dikerjakan di rumah, maka bagusnya sholat di masjid. Satu. Yang kedua, ketika tidak menimbulkan fitnah di masjid. Pengajian ibu-ibu, nenek-nenek yang banyak, Pak. Sama kayak kita, akik-akik yang banyak. Makanya saya bisa baca ya, Pak. Ya. Ya Allah. Kalau bapak-bapak giliran maulid, coba. Ya, ini kita terusin dulu lah. Kalau waktu saya kuliah, dia ini itu adalah ada khusus masjid ibu-ibu. Jadi dia nggak pernah nyampur dengan bapak-bapak. Iya, itu biasanya aula kajian. Siswa itu. Iya, aula. Jadi dia di kampung kita, kami adalah Di belakang. Iya. BPS. Tahu. Gitu. Sekarang dibongkar semua udah. Sekarang udah jadi bangunan. Jadi semua dari bangunan sekarang ada di masjid Fatullah doang depan. Kalau dulu masih ada dua di dalam satu belakang, sekarang belakang ada dibongkar menjadi gedung. Pas saya selesai di UIN, saya balik lagi udah nggak kenalin dah, Pak. Kemudian masuk lagi sekarang, udah pasca sarjana aja udah di sono jauh banget dah di gedung perpustakaan. Ya, fakultas kedokteran di sana. Makanya saya bilang, kok jadi begini gitu kan? Memang ada. Kalau di UIN Fatullah itu memang perempuan sebelah sini ada ya, Pak. Mas Bob bisa digabung di sini. Jadi permasalahan balik lagi, Pak. Ketika timbulnya fitnah, itu yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, ketika dia pulang dan bisa ngurus suami itu yang tidak diperbolehkan. Hingga afdolnya itu jadi di rumah. Sama ketika laki-laki, orang yang tinggal di samping masjid, dekat dengan masjid, itu kan bukan golongan kami ya Rasulullah ketika dia sholat di rumah. Itu menjadi perdebatan hadis tersebut. Akhirnya apa yang kemarin kita bahas di dalam sholat jamaah itu menjadi fardu kifayah. Bukan sunnah muakkadah, tapi fardu kifayah. Yang apabila tidak ada yang sholat berjamaah di satu masjid itu kosong dalam satu sholat, maka satu kampung itu dosa. Jadi kalau ini masjid ini subuh tidak ada yang sholat satu pun berjamaah, kampung dosa. Di masjid maupun di musola. Bayangin. Ya. Lu itu belajar bab sholat berjamaah masih ingat gak, Pak? Dia mau balik lagi gitu kalau kita lagi tarik ke belakang bab sholat berjamaah kita akan bingung ini. Kok begitu? Itu tadi karena kita terkadang membahasnya ini sepotong-sepotong dan digabung semua. Kalau digabung semua kita akan mendapat sebuah hukum yang jelas bahwa ketika yang wajib itu demikian, maka yang sunnahnya itu ngikut karena wajib itu di atas. Ini kan kita kagak, yang wajibnya enggak dan sunnahnya ke atas, itu kita begitu, Pak. Ya, sholat tarawih kan ibu ngikut, Jumat kagak. Ini karena di atas, kita pakai yang sunnahnya. Karena dia boleh, oh itu Ramadan loh, justru Ramadan. Makanya dulu ketika saya masih di sini, dulu di kampung saya itu di Purworejo ada 3 guru besar. Itu berjejer, Pak, madrasah. Darussalam, Darul Ulum, satu lagi Kiai Haji, ada sebutnya Haji Dem. Ini 3-3-nya guru besar ini lulusan Mekah sama Madinah. Itu bukan majelis taklim, anak muridnya ribuan dan itu berjejer, dempet, Pak, nggak ada sekat. Ini tanah ini habis, punya kiai sini, kiai ini habis tanahnya, punya kiai ini. Itu 3-3-nya punya pendidikan dari TK sampai aliyah, SD, SMP, SMA, mau yang formal maupun madrasah itu punya semua. Itu kalau ngadain terawih, laki-laki di masjid, perempuan di madrasah. Nggak pernah gabung. Gabung-gabungnya itu ketika musim gusuran ini. Kenapa di sekolah tidak semua, Pak? Yang satu pindah pesantren Darussalam ke saya di Cilangkap,
yang Darul Ulum pindah ke sebelah sini, yang sini bubar, kita tahu mana. Ada pindahnya ke Condet, bawa anak besar. Itu Pak, itu benar-benar pegang. Gak boleh sama sekali kayak ini marah. Masjid kita, sana. Ada berimbas. Nah sekarang aja mulai gabung kata jadi. Jadi balik lagi sekarang di sini ya. Hukumnya itu makruh ketika sholat di rumah. Bahkan dikatakan, saya baca hadisnya aja minggu depan, insyaallah saya terangkan. Amarona Rasulullah SAW memerintahkan kita, iza kuntum fil masjid, jika kamu telah berada di masjid, fanudiya bis sholat, kemudian diseru untuk sholat, fala yakhruj ahadukum, maka janganlah keluar salah seorang dari kalian hatta yusalli, sehingga kalian sholat. Rawahu Ahmad wa isnaduhu sahih. Riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, sanadnya sahih. Jadi kalau udah azan, larangan sama sekali keluar dari masjid kecuali dia sholat. Nanti insyaallah kita baca beberapa hadisnya lagi. Hadisnya agak serem. Ya. Termasuk bifa itu kalangan orang yang bodoh. Wal kuf wal nifaq. Kalau orang udah azan keluar. Kalau depan nanti kita sebelum pengajian diingatkan tawa iktikaf dalam masjid. Oh iya, niat iktikaf ya? Ya, boleh. Nanti insyaallah kita sekalian ya. Jadi kalau Bapak datang, enaknya sih dari pas maghrib Pak. Iya Pak Ustaz, tapi khusus ya, azan khusus sholat wajib doang nanti ya? Iya, azan hanya untuk sholat wajib. Sholat sunnah kan gak ada azan. Dulu bahasannya pertama mereka. Sholat wajib pakai azan, sholat sunnah dunal azan. Ya, Azan ya. naik pangkat lah, yang tadinya jamaah sekarang jadi muazzin. Ya, latihan suara teriak-teriak. Ya, itu aja istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta